Oke, baik, cek sound dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan mahasiswa yang telah request untuk pembuatan video magang di Pertamina. Baik, saya coba merangkum isi dari persyaratan magang di Pertamina. Yang perlu diketahui bahwa sesuai dengan program Kemendikbud dengan 8 kegiatan ini banyak BUMN yang sudah membuka diri untuk magang industri. Kemarin ada beberapa yang kita harus MOU-kan dan kita harus telusuri dan kita harus mendaftar dan sebagainya. Ini kesempatan bagi rekan-rekan semua. Ada beberapa hal yang harus pertama teman-teman ketahui bahwa magang di Pertamina ini persyaratannya bagaimana, prosedurnya bagaimana, dan ini juga teman-teman harus diketahuinya. Nah, ini bagi teman-teman mungkin hal yang kok judul dulu yang diajukan. Kenapa judul dulu? Kenapa di KP sebelumnya tidak menggunakan judul terlebih dahulu? Tapi yang perlu diketahui yang benar adalah rekan-rekan harus mengajukan judul terlebih dahulu. Itu yang teman-teman harus ketahui. Nah, dari situlah KP itu teman-teman akan melakukan apa, di bidang apa. Nah, seperti itu. Dengan harapan jangan sampai ketika kerja praktek, rekan-rekan semua malah disuruh fotokopi, bikin kopi. Nah, itu bukan inti dari sebuah magang industri. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa magang Pertamina ini kebetulan saya ada rekanan di sana di-share masuk ke WhatsApp saya dan saya coba menggali informasinya dan betul bahwa Pertamina membuka program magang industri. Nah, perlu rekan-rekan pertama ketahui bahwa magang industri Pertamina ini adalah Pertamina memiliki beberapa anak perusahaan di bidang eksplorasi, salah satunya adalah Pertamina EP. Nah, yang kantor pusatnya tetap di Jakarta, terus kemudian memiliki cabang-cabangnya ada di Cirebon, ada di Tuban, Cepu, Cilacap, dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik. Nah, ini jadi Pertaminanya adalah anak perusahaan dari Pertamina, jadi Pertamina EP. Nah, kalau misalkan ingin berkunjung, silakan berkunjung di Instagramnya yaitu pertamina.ep. Itu saya di-forward dari kanan saya yang di Jakarta. Jadi bisa dimanfaatkan relasi tersebut untuk informasi kepada rekan-rekan semua. Nah, ada beberapa hal yang harus disampaikan bahwa terkait dengan sebelum ke magang Pertamina. Ada beberapa yang informasi atau WhatsApp masuk ke saya bahwa bagaimana kerjasama di bidang telkom. Nah, ini kemarin Pak Nana sudah menindaklanjuti hal tersebut. Nah, ya artinya ada beberapa tupoksi yang bukan di bagian saya. Artinya rekan-rekan untuk kerjasama kalau secara struktur wakil satu akademik itu di bidang prodi dan kurikulum magang, tapi tindak lanjutnya terus kemudian ada di keuangan dan ada kerjasama. Jadi ada 3 wakil ketua akademik, keuangan dan kerjasama. Silakan teman-teman menggali informasi kepada Pak Nana dan timnya nanti. Seperti itu untuk program kerjasama. Nah, selanjutnya yaitu tentang magang Pertamina. Nah, oke, apa yang harus disiapkan dalam program magang di Pertamina ini? Nah, judul proposal tentu adalah yang menarik untuk teman-teman ketahui adalah apa yang harus disiapkan. Yang disiapkan adalah judul proposal. Nah, di STEMIC IKP Cirebon angkatan rekan-rekan semua 2018 ada 3 konsentrasi yang teman-teman geluti. Pertama adalah Android Programming, terus kemudian multimedia dan analis keamanan cyber ya, bukan jaringan, sorry. Nah, saya simulasikan contoh-contoh untuk judul proposal kerja praktek. Nah, misalkan di bidang Android. Nah, rekan-rekan bisa membuat di sana
aplikasi layanan konsumen di Pertamina EP di bidang layanan konsumen kan di Pertamina itu kan banyak aduan konsumen, terus kemudian, layanan konsumen dan sebagainya. Dibagaimanakan? Nah, kita buat aplikasi sederhana buat bisa menjadi layanan di sana. Itu, contoh sederhana di Android Programming. Terus kemudian, contoh lagi tentang pembuatan aplikasi pelaporan maintenance, nah kinerja di sana atau aplikasi kinerja pegawai di sana, kinerja, bagian apa, B, C, D, tapi berbasis Android. Mungkin, kita tidak tahu background di sana apakah sudah Android atau belum. Nah, ini, proposal kita sebenarnya tawarin aja. Nah, karena kita background kita di Android Programming, ya tawarkan aja menggunakan pelaporan maintenance dan sebagainya. Ini contoh 2 sederhana di Android Programming. Nah, terus kemudian konsentrasi di multimedia. Nah, konsentrasi di multimedia apa yang bisa digarap teman-teman multimedia? Banyak sekali, bisa mensosialisasikan bagaimana K3 di, berbasis animasi 3 dimensi, 2 dimensi, dan sebagainya. Itu adalah, mengedukasi bahwa Pertamina ingin, mengedukasi masyarakatnya, berbasis apa. Jadi sekarang kan informasi-informasi saya lihat di Instagram itu, banyak informasi dari BUMN itu berbasis, animasi atau bahkan, flyer juga bukan, orang langsung atau foto langsung, tapi bisa menggunakan animasi. Nah, itu juga perkembangan-perkembangan di dunia animasi. Nah, ini bisa dimanfaatkan teman-teman di bidang keselamatan kerja. Nah, karena kan, di Pertamina itu paling riskan di K3. K3 itu paling utama di proyek-proyek, di lapangan. Nah, itu bagaimana disosialisasikan. Nah, disosialisasikan bisa dalam bentuk animasi. Nah, kenapa animasi? Ya, kalau misalkan kita harus, menggunakan orang atau human, itu pertama membutuhkan waktu yang lama, terus kemudian, harus punya stuntman. Misalkan bagaimana ketika, standar keamanan di proyek pengeboran. Nah, harus menggunakan helm. Kalau misalkan ketimpa palu dari atas, ini contoh sederhananya itu kan harus orang real, kalau misalkan pakai orang. Nah, ini bisa menggunakan animasi. Nah, itu, sangat besar, ini sangat besar. Semua peluang ini terbuka bagi teman-teman yang ingin magang di sini. Nah, terus kemudian konsentrasi, analisa keamanan jaringan. Nah, contohnya di sini analisa jaringan keamanan internet pada Pertamina, nah bla 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 bla. Nah, ini, jaringan keamanan di sana bagaimana supaya tidak di-hack atau tidak, diretas oleh pihak lain, bagaimana simulasi keamanan yang baik, di era sekarang, itu juga, perlu teman-teman dikaji ulang. Nah, itu contoh-contoh judul proposal. Nah, bagaimana penyusunannya? Nah, ini juga, ketika saya telaah di formulir pendaftaran, saya telaah lagi apa yang diminta oleh Pertamina. Ternyata yang diminta adalah yang saya presentasikan hari ini. Jadi pertama teman-teman judul, terus kemudian IPK dan sebagainya. Nah, terus kemudian setelah itu, kemungkinan ya, ini kemungkinan baru nyusun proposal. Jadi siapin judul, sambil menggali informasi tentang apa yang kita akan buat. Nah, membuat judul itu semenarik mungkin, sebagus mungkin yang kira-kira, HRD atau human, eee, di sana atau manajernya bisa tertarik kepada rekan-rekan semua. Caranya bagaimana? Cari yang terupdate, cari, aplikasi-aplikasi terupdate, terus kemudian, tentang media-media informasi terupdate. Nah, itu juga yang harus rekan-rekan ketahui. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan, pelaksanaan, magangnya atau kerja prakteknya? Saya harapkan di sini ketika, magang di sini ya, kerja praktek di Pertamina ketika di formnya itu adalah ngisi satu orang satu, tidak berkelompok. Tapi kalau misalkan, teman-teman mau berkelompok mungkin bisa ya dari pihak sananya kalau misalnya teman-teman diterima dengan judul yang sama. Misalkan, rekan-rekan, nggak boleh lebih dari 2 orang ya kalau di Pertamina itu biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu satu kelompok 2 orang. Nah, kalau misalkan kelompok ya silakan buat satu, terus kemudian ngupload masing-masing tetapi judulnya sama.
Nah itu mungkin bisa kelompok nanti dikelompokkan. Tapi untuk sendiri-sendiri juga bisa. Jadi kalau misalkan ingin kelompok, rekan-rekan maksimal 2, kalau misalkan 1 sendiri nggak masalah. Nah itu, jadi ada beberapa program dari BUMN yang sangat banyak sekali, itu bisa dimanfaatkan dengan rekan-rekan semua. Silakan berselancar, saya sarankan silakan teman-teman follow BUMN yang ada di Indonesia, dan itu apa namanya, udah berafiliasi dengan Kementerian Pendidikan bahwa mereka membuka magang itu besar-besaran. Jadi bisa dimanfaatkan informasi HP teman-teman mencari magang yang terbaik, seperti itu, oke ya. Jadi judul silakan konsultasi ke dosen-dosen, kira-kira apa yang baik, apa yang ingin 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 diajukan, bisa share diskusi dengan dosen yang teman-teman dianggap kompeten atau misalkan dianggap lebih memahami tentang proyek di Pertamina. Nah, terus kemudian surat keterangan. Surat keterangan teman-teman bisa request ke prodi, atau front office. Kalau tadi saya sudah diskusi dengan Bu Gita, silakan konsultasi ke Bu Gita. Nah, terus kemudian nanti akan teman-teman akan dikasih surat keterangan. Nah, terus kemudian transkrip nilai, silakan ke BAK, dicicil dan isi formulir. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ada surat keterangan, transkrip nilai. Nah, selanjutnya bagaimana ngupload proposalnya? Mungkin nanti ada informasi selanjutnya, karena ketika ngisi form itu tidak ada tidak ada harus upload proposal, tapi judul dan surat keterangan yang harus diupload. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, ini manfaatkan dengan baik pada teman-teman semua yang berminat di magang di Pertamina. Nah, isi formulir, bagaimana cara mengisi formulir? Mohon diperhatikan dengan serius, karena ini adalah kalau misalkan ada kesalahan dan ada kesalahan informasi itu, maka mereka tidak anggap. Berbeda dengan kami ya, kalau di prodi mungkin dikasih, kalau misalkan mahasiswa salah upload masih keringanan lah untuk ngirim lagi. Tapi kalau misalkan ngirim di luar, di eksternal, itu mohon diperhatikan dengan serius. Jangan asal kirim, oke ya. Jadi disesuaikan dengan permintaan yang ada di Pertamina. Jangan sampai melebar, oh nambahin ini, nambahin itu, jangan. Disesuaikan dengan fakta dengan teman-teman. Oke, saya coba ke link pertamina.com. Nah ini Pertaminanya, PT Pertamina EP adalah ada, lihat di cek profil perusahaannya, kita cek dulu. Oke, saya coba cek supaya teman-teman tidak salah. Nah, saya bikin lagi. Nah, profil perusahaan. Nah, ini Pertamina EP didirikan tahun 2005, demikian merupakan dia mengeksplor gas, mengeksplor lebih ke lapangan. Nah, jadi dia adalah anak dari perusahaan Pertamina. Jadi ini peluang yang sangat besar kalau teman-teman bisa masuk ke sini. Nah, di sini ada profil dan segala macam sudah jelas di PT Pertamina EP. Nah, silakan untuk informasi-informasi lanjut bisa follow IG-nya. Nah, ini PT Pertamina Aset 1 di di Jambi, terus kemudian ada EP2, EP3, EP3 ada di Jalan Raya Paterkalayan. Jadi teman-teman nanti pilih di Aset 3, Pertamina EP Aset 3, yaitu di di Kelayan, tahu kan? Di Rumah Sakit Pertamina. Rumah Sakit Pertamina, betul, di Kelayan. Nah, kalau misalkan Explorer-nya ada di Indramayu, terus kemudian ada di Subang, ada di Tambun, Bekasi. Nah, silakan teman-teman pilih. Kalau saran saya nanti teman-teman pilih yang kantor di Cirebon. Atau misalkan Indramayu di Veld, nah ini di Jatibarang. Saran saya di Pertamina EP Aset 3. Oke, bagaimana cara pengisian isi form? Mohon diperhatikan secara seksama.
Nah, yang pertama adalah teman-teman isi nama lengkap di sini. Jadi sesuai link yang tadi saya share di grup rekan-rekan semua. Di sini isi nama. Nama misalkan Nurdiawan. Terus kemudian ini besar. Jenis kelamin ini pria. Tempat tanggal lahir Indramayu. Sekian. Ini contoh ya, ini contoh. Alamat rumah disesuaikan dengan KTP. Nah ini KTP misalkan Jalan Pahlawan, Perum, Gria Pesona Dawan, GPD, Tengah Tani. Tengah Tani, Kap Cirebon. Lengkap ya rekan-rekan semua. Nah, selanjutnya ada nomor handphone yang aktif. Aktif teman-teman, karena biasanya kalau BUMN itu ngirim informasi email sama handphone. Nah, itu yang teman-teman harus aktif. Jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan nanti kasihan teman-teman. Kalau nggak serius, mendingan jangan. Karena Pertamina ini langkah pertama atau langkah awal bagi karir teman-teman. Email .com. Oke. Terus kemudian email harus aktif ya. Ini harus aktif. Kalau tidak aktif, wah ini sangat merugi kalau misalnya ada informasi yang terbaru. Kalau bisa email itu yang terkoneksi sama handphone. Jadi teman-teman nggak usah lihat laptop lagi buka email, jangan. Kalau bisa yang terkoneksi dengan handphone. Kalau misalkan ada email masuk, tinggal cek di handphone supaya cepat. Terus kemudian jenjang pendidikan S1. Terus kemudian pilih STM IKIP Cirebon. Nah, bidang keilmuan teman-teman cari komputer dan teknologi. Nah, ini ada teknik komputer dan teknologi. Nah, jurusannya adalah teknik informatika. Nah, cari di sini ada ya, teknik informatika. Semester berapa? 6 atau 7? 6 ya. Semester 6 karena baru ini. Semester 6. Nanti di sini tulis semuanya semester 6. Nah, IPK terakhir itu adalah IPK teman-teman di semester 6 berapa? IPK di semester 6 ya, ingat. IPK di semester 6 berapa? IPK-nya berapa? Saya misalkan 3,4 saya. 3,400 misalnya. Terus kemudian kita next. Nah, selanjutnya, kita ke next. Kebutuhan di Pertamina EP apa? Kita butuh tugas akhir atau kerja praktek? Kalau penelitian riset tugas akhir, kalau misalkan untuk magang kerja praktek. Nah, judulnya ini yang saya tadi jelasin di awal bahwa teman-teman harus menyiapkan judul yang terbaik. Judul yang dapat menarik HRD atau manajer dapat menerima teman-teman di magang Pertamina. Oke ya. Oke, terus kemudian diisi misalkan saya isikan media informasi K3 berbasis di Pertamina bla 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 bla. Oke. Kemudian isi nama pekerja. Kalau misalkan yang merekomendasikan karena tulis saja STM IKIP Cirebon. IKMI Cirebon. Atau kosongin kalau misalkan kalau ada kenalan mungkin bisa kenalan di Pertamina atau orang tua di Pertamina bisa dituliskan, tapi kalau misalnya tidak ada tulis saja STM IKIP Cirebon. Nah, periode KP, waktu KP dan waktu KPTL kita makanya kerja praktek ya. Nah, teman-teman kapan mulainya? Silakan diskusi dengan ibu kita, mulainya kapan dan berakhir kapan. Oke ya, ini yang perlu diperhatikan. Nah, terus kemudian sekalian diskusi ke Bu Gitanya adalah periode waktu KP sama surat keterangan. Nanti ada lokasi KP atau TA. Nah, pilih AC3. Nah, yang tadi saya udah jelasin, pilih AC3. Nanti AC3 itu akan memilih di
Cirebon, ada di Mundu, ada di terus kemudian Mundu Karangampel ya, ini Indramayu, ada di Purwakarta dan ada di Bekasi. Kalau misalkan teman-teman mau kebetulan Pak saya di Surabaya, berarti di sini ada EP 4, aset 4 itu di Surabaya. Nah, ini bisa searching di sini. Teman-teman misalkan, oh ya Pak, saya dekatnya kebetulan orang tua saya di Bekasi, maka di Tambun. Misalkan di Jambi, nah ini bisa di search di linknya di pep.pertamina.com/kontak. Nah, bisa berselancar di situ. Tapi kalau misalkan dekat wilayah dengan Cirebon, maka silakan akses di aset 3 Cirebon atau Indramayu. Nah, tuh ada 5. Oke, lanjut. Oke ya, berarti kita pilih di sini aset 3. Nah, terus kemudian tipe lokasi. Lokasi kalau misalkan di Cirebon itu adalah kantor. Nah, kantor, maka dia pilih lokasi Cirebon. Kantornya Cirebon. Nah, terus kemudian fungsi. Kalau pilih fungsinya adalah ICT, karena kita background-nya adalah komputer, maka ICT Information Communication and Technology. Jangan pilih yang lain. Sekali lagi, jangan pilih yang lain. Kenapa? Karena background kita apa? Kalau misalkan background kita teknik mesin, kita bisa ke explore. Nah, ini bisa. Kalau kita background-nya keuangan, bisa finance. Kalau bisa kita ke background kita prodinya HI, hubungan internasional, kita bisa legal and relation. Nah, kalau kita background-nya adalah pertambangan, bisa drilling. Nah, ini perhatikan teman-teman, jangan sampai asal pilih, jangan sampai salah klik. Ini kita memberikan kesempatan yang sangat baik ini Pertamina. Jadi jangan asal klik aja, jangan. Itu tinggalkan yang jelek-jelek. Saatnya fokus kalau misalkan untuk magang di BUMN itu harus serius. Gitu ya. Nah, jadi pilih Information Communication and Technology. Nah, terus kemudian ada centang. Dengan ini saya menyatakan bahwa keterangan yang saya berikan di atas benar isinya. Bila mana ternyata terdapat ketidakbenaran, saya bertanggung jawab atas berjawab penuh atas segala akibatnya. Jadi mohon ini diupload dengan benar. Nanti diupload. Nah, silakan. Pertama adalah teman-teman request di ibu kita untuk surat keterangan. Oke ya, nah baru masukkan karakter di atas. Nah, silakan teman-teman kalau misalkan sudah ditulis, baru klik apply. Nah, tinggal klik apply, klik. Nah, terus kemudian tinggal nunggu deh. Tinggal berdoa semoga rekan-rekan semua bisa diterima di BUMN. Sekali lagi, silakan teman-teman manfaatkan informasi Instagram untuk mengakses, untuk memfollow BUMN yang ada di bawah Kementerian BUMN. Nah, itu ada informasinya. Jadi kita relasi, bukan ada informasi silakan share ke kami, silakan share ke grup, insya Allah kami bantu. Tetapi kami juga ada keterbatasan. Jadi mohon maaf kalau misalkan tidak merespon, karena ada beberapa yang menanyakan saya, Pak ini kerjasama, karena saya bukan di bidang kerjasama, tapi ini membantu di prodi. Nah, kalau kerjasama bisa di wakil ketua 3, bisa dikoordinasikan karena anggotanya adalah Panana. Seperti itu ya rekan-rekan semua, bisa dipahami. Oke, terima kasih video ini saya buat. Semoga teman-teman bisa membantu. Kalau misalkan ada informasi, misalkan diterima atau selanjutnya bikin proposal, silakan diskusi dengan dosen-dosen yang ada di STMI IKMI Cirebon. Nah, gitu ya. Bisa dimanfaatkan. Jangan lupa subscribe channel ini agar bermanfaat. Informasinya, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Jangan lupa subscribe ya. Hehehe.